Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Anjani. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 mata kuliah linguistik umum. Hari ini kita akan membahas tentang morfologi. Sebelumnya saya akan perkenalkan rekan-rekan saya, yaitu Mirza Gulam Abiseka dan Rachel Alia Anjani. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk kata, yaitu bagaimana kata dasar berubah jadi kata berimbuhan, jadi kata ulang, ataupun jadi kata majemuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang membahas seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya, serta dampak dari perubahan itu terhadap arti, makna, dan kelas kata. Bentuk kata diantaranya kata dasar, contoh sepeda, kata berimbuhan, contoh bersepeda, kata majemuk, contohnya sapu tangan, dan kata ulang, contohnya berbondong-bondong. Lalu ada pembagian kata menurut CMS, yaitu kata benda, kata sifat, kata kerja, kata sandang, kata sambung, kata ganti, kata seru, kata depan, kata bilangan, dan kata keterangan. Hakikat morfologi. Proses morfologi ialah proses pembentukan kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 proses morfologi, yaitu proses pembubuhan afiks atau afiksasi, proses pengulangan atau reduplikasi, dan proses pemajemukan. Selanjutnya adalah konsep morf. Morf adalah wujud konkret suatu morfem. Pengertian morf tersebut lebih merujuk pada ciri bentuk atau struktur fonemis suatu morfem, tanpa memandang apakah morf itu memiliki arti yang sama atau berbeda dengan morf-morf lain. Contohnya, mengebom terdiri dari morf menge dan bom, mendongkrak terdiri dari morf men dan dongkrak, membubut terdiri dari morf mem dan bubut, menjala terdiri dari morf men dan jala, serta menggunting terdiri dari morf meng dan gunting. Selanjutnya adalah alomorf. Alomorf adalah varian bentuk morfem. Jadi, semua morf yang memiliki kemiripan bentuk dan kesamaan arti adalah alomorf dari suatu morfem yang sama. Alomorf adalah variasi imbuhan. Dari imbuhan misalnya awalan ber, se, di, me, ke, ter, pe, per. Bisa saja berubah bentuk seperti me menjadi men, men, ataupun menge. Jadi, perubahan inilah yang disebut alomorf. Contoh lain adalah menge pada kata mengebom, men pada kata mendongkrak, mem pada kata membubut, men pada kata menjala, dan meng pada kata menggunting, yang artinya adalah menge, men, mem, men, dan meng merupakan alomorf dari morfem me atau men. Morfem kata. Krida laksana membatasi morfem sebagai satuan lingual atau satuan bahasa terkecil yang maknanya relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Ramlan menyatakan bahwa morfem ialah bentuk linguistik yang paling kecil yang tidak mempunyai bentuk lain sebagai unsurnya. Dari definisi tadi dapat kita tarik beberapa pengertian, yaitu 1. Morfem berupa satuan lingual atau bentuk linguistik terkecil. 2. Morfem tidak bisa dibagi lagi menjadi bentuk bermakna yang lebih kecil. 3. Morfem merupakan satuan lingual bermakna. Dan 4. Morfem merupakan satuan lingual yang tidak memiliki persamaan bunyi arti walaupun sebagian atau dalam bentuk lain manapun. Pengertian tadi mengisyaratkan bahwa morfem tidak mungkin memiliki unsur yang berupa morfem. Ragam pembentukan kata. Tadi kita telah mengetahui mengenai kata dasar. Lalu sekarang kita akan mengenal bagaimana pembentukan kata itu. Yang pertama adalah afiksasi. Afiksasi merupakan proses penambahan afiks pada kata dasar. Afiks adalah imbuhan. Contohnya beran, di, ter, ke, an, me, se, dan lain sebagainya. Afiksasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah prefiks. Prefiks adalah imbuhan awalan.
Artinya, imbuhan tersebut berada di awal kata dasar. Contoh imbuhannya ber, se, di, me, ke, ter, pe, dan per. Contoh, me pada kata melempar. Imbuhan me pada kata dasar lempar. Yang kedua adalah sufiks, yaitu imbuhan yang terdapat di belakang kata dasar. Yang termasuk imbuhan sufiks adalah nya, an, kan, i, dan lain sebagainya. Contoh, imbuhannya di belakang kata dasar buku menjadi bukunya. Yang ketiga adalah infiks, yaitu imbuhan sisipan. Jadi, imbuhan ini terdapat pada tengah-tengah kata dasar. Contohnya adalah imbuhan in pada kata dasar sambung menjadi sinambung dan pada kata dasar gigi menjadi gerigi. Yang terakhir adalah konfiks. Konfiks adalah dua afiks yang merupakan satu kesatuan. Contoh imbuhan ini adalah kean. Kean pada kata dasar tidak adil menjadi ketidakadilan. Contoh lain, kean pada kata camat menjadi kecamatan, dan kean pada kata laut menjadi kelautan. Selanjutnya adalah reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata melalui pengulangan bentuk dasar dengan berbagai cara. Ada beberapa jenis reduplikasi dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama adalah reduplikasi seluruh. Reduplikasi seluruh adalah bentuk ulang dengan cara mengulang seluruh bunyi tanpa adanya perubahan sama sekali. Contohnya adalah baju-baju, masjid-masjid, kata-kata, sama-sama, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah reduplikasi sebagian. Reduplikasi sebagian yaitu proses pembentukan kata melalui pengulangan sebagian bentuk dasarnya. Contohnya, pepohonan, bebatuan, sesaji, lelaki, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah reduplikasi kombinasi afiks. Reduplikasi kombinasi afiks ini merupakan bentuk reduplikasi yang kata dasarnya morfem berimbuhan, sedangkan yang diulang bentuk dasarnya atau sebaliknya. Contoh, kereta-keretaan. Kereta merupakan morfem, sedangkan keretaan merupakan morfem yang diberi imbuhan an. Contoh lain adalah mendang-nendang, tolong-menolong, membaca-baca, dan tulis-menulis. Dan yang keempat adalah reduplikasi berubah bunyi atau reduplikasi perubahan fonem. Merupakan bentuk pengulangan yang sebenarnya penuh tetapi terdapat bunyi yang berbeda. Contohnya adalah sayur mayur, lauk pauk, gerak-gerik, bolak-balik, dan mondar-mandir. Selanjutnya adalah pemajemukan atau komposisi. Merupakan proses morfologi dengan cara menggabungkan dua morfem dan membentuk satu kesatuan makna. Ciri-cirinya adalah hubungan unsur pembentuknya rapat, unsur pembentuknya tidak dapat dipertukarkan, dan salah satu atau semua unsurnya merupakan pokok kata. Contoh, keras kepala. Bukan berarti keras dan bukan berarti kepala saja, tetapi memiliki makna sulit untuk dinasihati atau tidak mudah menurut apabila diberi nasihat. Lalu yang kedua, kamar mandi yang memiliki makna ruangan untuk mandi. Lalu ada mata pelajaran yang bukan berarti mata, indera, tetapi memiliki satu kesatuan makna, yaitu pelajaran yang harus diajari atau diajarkan. Contoh yang terakhir adalah kumis kucing yang memiliki satu kesatuan makna, yaitu tumbuhan kumis kucing. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.